Siapa yang pertama kali mempopulerkan tadi istilah tadi, misalnya Putau aja, yang paling beken kan Putau dibanding Etep, dibanding apa ya yang lain. Yang pasti ya komunitas itu. Ya siapa? Pasti ada namanya dong. Sok sejarahnya pasti aya lah. Buat apa gitu? Bukan buat apa, ya ini pengetahuan lagi. Ya nggak penting juga lah. Ada nggak si A gitu, gini. Apa? Ikan mujair, ikan Pak mujair, Mujahir, penemunya kan Pak Mujahir. Mujahir. Oke. Nah, iya saha. Kita Putau saha. Sok. Nggak ada kecuali nama ilmiah ya. Ya kawan-kawan, semoga kesehatan selalu menyertai kawan-kawan dimanapun yang lagi nonton. Kita udah lama sebetulnya pengen bahas hal ini, tapi rasanya sih beberapa udah sering disinggung juga. Sebagian diantara hal yang mau saya tanyakan soal narkoba ini, soal sabu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Saya tahu udah ada pembahasannya dikit-dikit, tapi paling nggak saya sih pengen nanya lagi karena udah obrolin. Teh ngobrol naon deui. Gini, Pak. Kemarin teman-teman kalau perhatikan ya, kawan-kawan perhatikan pemberitaan sekitar tanggal 20-an, saya lupa, Pat. Itu di Pangandaran, polisi berhasil mendapatkan temuan. Berhasil ya? Iya, berhasil lah, Pat. Berhasil mendapatkan temuan 1 ton sabu di Pangandaran. Kan 1 ton kebayang tuh sakumaha, Pat. 1 ton, 1 ton nggak main-main, dan beritanya itu di banyak media. Kalau kawan-kawan perhatikan aja di tanggal 20-an ya, saya lupa tanggal 23 atau tanggal berapa itu waktu itu kejadiannya. Yang jelas itu rame di banyak televisi, di Surat Kabar juga naik, di setahu saya media online juga banyak banget yang naikin berita itu. Dan itu kayaknya setiap tahun deh ada tontonan gitu. Makanya saya kan bingung, Pat, ini oke, 1 ton itu nggak bisa dibilang sedikit ya, gila loh, Pat, sabu. Dan katanya kalau dirupiahkan itu polisi juga masih menghitungnya waktu itu. Ya triliunan, Pat. Ya iyalah. Coba ya misalnya diecer aja, diecer gitu ya. Sok 1 gram. Misalnya bisa jauh teuing 1 gram 1 kilo berapa? 1 kilo. Sekarang pasaran. 1 gram aja lah. Sok, yang gampang. 1 gram sejuta. 1 juta ya misalnya ya. Taruhlah 1 juta. Berarti eta berarti saberapa? Hoream ngitung nage. Malas kan ngitungnya, Pat. Yang jelas itu udah triliunan katanya, Pat, kalau dikonversi ke rupiah kan. Nah, tapi gue ini menarik gini, ketika ngomongin ada yang ketangkep, narkoba yang ketangkep, terus dirupiahkan, gitu, dikonversi menjadi rupiah. Itu ada yang khawatir. Duitnya ke mana? Gitu, lain. Itu ada yang khawatir. Justru itu yang memikat orang-orang untuk berbisnis narkoba gitu loh. Lebay itu ini. Iya. Enggak lah. Justru orang mah penasaran, eta bener dimusnahin semua gitu barang bukti. Iya itu. Tong sudon, Pak. Tong sudon. Yang jelas kawan-kawan gini, 1 ton dan katanya itu bisa senilai berapa triliun rupiah. Itu bisa dibayangin. Gue nanya lu, Pak, pernah nggak lihat duit 1 triliun seberapa banyak? Hah? Enggak lah. Enggak, kasihan. Lain Crazy Rich dia mah. Dia mah bukan sejenis Crazy Rich ya. Kebayang teman-teman, saya sih berusaha ngebayangin ya berapa ruangan dibutuhkan untuk duit 1 triliun. Saya mah teu hafal, Pat. 1 miliar gitu pernah ningali orang. Tapi ya oke. Lepas dari itu semua, Pat, ternyata ini bukan temuan pertama kali yang tontonan, Pat. Oke. Saya sempat nyatet karena iseng aja. Saya sempat nyatet, Pat. Di tahun sebelumnya di bulan Juni itu ada juga, Pat. 1,1 ton. Itu kasus yang Bogor, Bekasi, dan di Jakarta. Jadi temuannya itu 1 ton, Pak. 1,1, Pak. 1,1 ton. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Dan beberapa bulan sebelumnya itu lebih spektakuler lagi. 2,5 ton. Jadi sebetulnya kasus kemarin, kasus yang terjadi di Pangandaran itu bukan sesuatu yang paling spektakuler. Karena ternyata kalau teman-teman coba aja perhatikan dokumen-dokumen atau pemberitaan yang ada, yang
raihan ya atau apa ya, capaian keberhasilan dalam, keberhasilan dalam mengungkap jaringan yang nyelundupin sabu. Itu yang tontonan itu udah dari beberapa tahun lalu pun udah ada, Pak, beberapa kali terjadi. Bahkan yang saya bilang tadi April 2021 itu sampai 2,5 ton kalau dari berita yang beredar. Terus itu belum selesai, teman-teman. Di bulan Mei tahun sebelumnya, artinya tahun 2020, itu hampir 1 ton, 881 kilo. Oke, berarti kan hampir 1 ton ya. Februari 2018, 2 tahun sebelumnya, pernah juga, ini di Kepulauan Riau, daerah Batam dan sekitarnya lah, itu 1,6 ton. Jadi ya tontonan juga. Dan di 2017 itu juga ada kasus di Banten 1 ton, gitu kan? Artinya, nah ini gue pernah ngitung yang ini nih. Apanya? Yang ngitung 2017. Apanya? Jumlah rupiahnya. Berapa? 1,5 triliun rupiah. 1 ton, yang 1 ton itu yang di kasus waktu tahun 2017 itu ya. Itu nilainya 1,5 triliun rupiah. Jadi ada sebuah situs pasar gelap. Lo mau harga senjata, harga narkoba itu ada di situs itu. Namanya havoscope.com. Gitu. Dia bilang harga 1 gram sabu di Indonesia itu $203. Oke. Per gram. Per gram. Jadi ya kalau dikali 1 ton itu ya, dan dikonversikan ke rupiah, jadi itu berarti 1,5 triliun. 1,5 triliun ya, Pak. Rupiah. Jadi sebetulnya Crazy Rich yang lagi rame waktu itu tuh nggak ada apa-apanya dibanding ini ya. Satu sekian Gila, triliun, 1 triliun, anjir. Lu bisa bagi-bagi duit, Pat, di mana aja, Pat. Punya duit 1 triliun, Pat. Pakai motor kan, motor lu yang bagus itu ya. Motor lu yang bagus di perempatan jalan bagiin duit gitu ya, Pat ya. Dengan duit segitu banyak ya, teman-teman, bukan kami pengen bikin Anda tergiur buat bisnis ini, enggak. Tapi paling enggak ada hal yang kita pelajarin dari sini. Kenapa kemudian bisnis ini tetap marak? Karena memang ada yang berniat untuk bisnis, namanya juga bisnis kan. Ini menguntungkan kan gitu ya. Menguntungkan ya. Di yang 2017 ya, kasus 2017 itu di tingkat pemasok ya. Ini kan kabarnya dari Malaysia nih, yang ketangkep di Carita ya, Carita, di Banten kan. Itu tahun 2017 ya. 2017. Di pemasok itu harganya 200 juta per kilo. 207 juta per kilo. Oke. Setibanya di Jakarta itu sekilonya menjadi 2,5 miliar rupiah. Anjir. Dari 200 jutaan. Dari 200 juta per kilo jadi 2,5 miliar di Jakarta. Gila, 10 kali lipat ya? Ya, kurang lebih lah. Iyalah, iya. Iya, begitu menggiurkannya buat jaringan ini ya, buat jaringan yang berbisnis ini kan. Dan kemudian kalau ada yang kalau ada yang jual, maka ada yang beli dong. Iya dong. Nah, pertanyaan gua, ini kan berarti pasarnya rame, makanya yang jual banyak. Pasarnya ada. Apa sih yang bikin sabu ini begitu populer, begitu ini di Indonesia, Pat? Lu kan, gua nggak bilang lu pengguna sabu, tapi gua bilang, ya lu sering ngamatin isu-isu ini. Sering ngamatin, kemudian teman-teman Rumah Cemara juga kan menekuni isu ini sejak lama gitu. Apa sih yang bikin sabu ini begitu diminati? Nah, Ubas ya. Ubi. Nama lainnya Ubi. Oke, ntar kita bahas soal istilah ya. Ini menarik nih. Jadi, gue waktu itu pernah bikin kajian 2015. Itu jadi gini, kenapa si sabu ini banyak banyak pasarnya, banyak konsumennya di Indo ya, di Indonesia. Itu karena gini, dibandingin sama narkoba lain yang klasik gitu ya, kayak cimeng, terus heroin gitu, sabu itu tidak dianggap berbahaya gitu. Karena pertama, cara konsumsinya itu tidak melibatkan darah,
gitu, nggak disuntik gitu, kayak cuma di rokok aja kayak diisep asapnya gitu aja gitu. Jadi kebanyakan orang itu menganggap si sabu ini ya bukan narkoba gitu, ya buat senang-senang aja, cuma gitu. Nah terus yang kedua, sabu ini kan sepenuhnya sintetis ya gitu, jadi dia tidak memerlukan tanaman atau pohon lah ya untuk bahan bakunya. Nggak perlu gitu. Dibudidayakan maksudnya. Perlu, kayak misalnya kalau ganja kan ya harus ada pohon ganjanya gitu, heroin harus ada pohon opiumnya, kokain juga sama harus ada pohon kokanya. Ini nggak ada, jadi kapanpun mau produksi itu bisa gitu, kapan aja mau produksinya. Jadi nggak sintetis tadi ya. Nggak perlu nunggu panen. Oke. Jadi ya gitu. Barangnya itu gampang diproduksi. Gitu. Gampang diproduksi itu dari sudut produksinya, dari sudut produsen berarti kan? Iya, dari sudut produsen. Kalau dari sudut konsumen, apakah karena memang si sabu ini tingkat ketergantungannya tinggi? Paling tinggi sabu itu yang cukup tinggi gitu. Yang paling tinggi itu kan kalau narkoba berat ya, itu yang paling tinggi ya heroin gitu. Ketagihannya gitu. Tapi kalau ngomongin yang narkoba ringan juga gitu, nikotin itu lebih tinggi, jauh lebih gitu. Napsalah ya itu ya kategorinya ya. Katanya kan. Gitu. Iyalah banyak ya, teman-teman bisa pahami juga kan ya betapa susah orang berhenti ngerokok tadi kan. Iya kan, karena nikotin tadi yang lu bilang kan, tingkat kecanduannya sangat tinggi, ketergantungannya sangat tinggi. Nah balik lagi ke soal sabu. Jadi sabu itu termasuk yang memang ketimbang heroin, memang dia di bawah heroin ya dalam kajian itu ya. Ketagihan ya. Dalam hal ketagihannya. Tingkat ketagihannya ya. Nah itu belum menjawab pertanyaan gue sebetulnya. Apa sih yang bikin sabu ini banyak dari sudut pandang ini konsumen? juga mungkin lu pernah yang pernah mengkaji ini Pak? Yang hal lainnya adalah yang tadi kan soal cara pakainya ya, metode konsumsinya. Tapi juga perlu diingat, ini kan sabu baru dibanding ganja ya, sabu itu baru rame tahun 90-an kali ya di Indonesia gitu. Dan ketika itu hanya orang-orang yang tajir gitu yang bisa beli sabu yang ini, punya duit ya, yang punya duit banyak gitu. Tapi makin kesini itu justru kayak waktu itu yang 2015 tadi gue bilang, gue pernah bikin kajian itu di Batam, anak-anak pengamen jalanan itu nyabu loh gitu. Kok bisa kebeli? Nah iya, karena harganya udah semakin murah sekarang gitu. Bahan bakunya sama? Bahan bakunya sama. Jadi ketika tahun 90-an itu memang masih impor. Kebanyakan masih impor, masih dari Filipina ya waktu itu. Ada sebuah laporan lah di laporannya UNODC ya? Bukan. Laporannya justru ini Kementerian Luar Negerinya Amerika. Gitu. Itu ya sabu di Indonesia itu datangnya dari Filipina, diselundupinnya dari Filipina. Waktu itu awal-awalnya ya? Iya, tahun 2001 laporannya itu. Terus kayak heroin itu dari segitiga emas, dari Thailand, Laos gitu-gitu. Ya itu. Jadi tahun 2000-an, tahun 2001 ya itu laporannya ya. Dan kan gini, pilihan zat ini, pilihan narkoba ini kan menentukan status sosial seseorang juga kan. Masa sih? Iya dong, gitu. Oh, masa sih? Ketika itu yang nyabu itu ya cuma orang-orang kaya, Tri, gitu. Yang ngiprit, yang makan ekstasi, yang minum ekstasi itu cuma orang-orang yang punya duit banyak. Bukan menentukan status atau kalau gitu mas status yang akhirnya menentukan apa yang dikonsumsi kan gitu dong. Oh iya kan? Maksud lu itu kan? Oke. Gitu. Gua kira dengan orang pakai sabu maka kemudian dia jadi naik jadi orang statusnya enggak ya, bukan itu kan? Bukan.
Nah, tapi juga kan gini, apa namanya? Gua misalnya gini ya. Ini pilihan rokok misalnya. Oke. Rokok, ada kan rokok yang terkenal banget tuh gitu. Yang terkenal banget cuma rokok tuh di dunia ada 2, Pat. Yang kuning satu ya, yang kuning kan, yang kotaknya kuning. Yang kuning nggak masuk nah, hitungan. dan yang lainnya yang di luar yang kuning itu. Jadi rokok itu cuma ada 2, Pat. Yang rokok yang kuning itu dan yang merah lainnya gitu. Yang merah itu termasuk yang lainnya, Pat. Oke, lanjut. Iya, jadi orang pengen ngubi, pengen nyabu itu ya salah satunya gue pengen dong sekali-kali jadi orang kaya gitu. Okay. pengen ngerasain. Kenapa narkoba itu dibilang adalah kebutuhan bukan tersier ya, yang keempat gitu, kebutuhan ya salah satu kebutuhan manusia juga untuk rekreasi gitu. Itu untuk ya salah satunya yang tadi apa namanya? Pengakuan status sosial. Oke. Gitu. Jadi di beberapa apa namanya, dari beberapa temuan itu bisa terjadi ya. Artinya seseorang nyabu atau apa istilah lu tadi, ngubi ya. Ngubi karena ya tadi, karena dia pengen diakui eksistensinya, pengen apa namanya, pengen diterima di apa sih istilahnya, peer group ya, gitu kan, di lingkungan sosialnya lah, di lingkungan sosialnya lah ya. Jadi bisa diterima kan gitu, dipandang gitu kan. Dengan kata lain, cok orang Sunda mah dianggap lahnya, oh anjir saya mah geus dianggap euy. Oke lah cenah manehna mah make oge kayak gitu ya. Nah, ya bahkan kan gini, kayak apa namanya, orang waktu itu di Bali ini kasusnya ya, konsumen sabu juga gitu, dia itu dimusuhin ketika make heroin, make putau gitu. Karena kalau pakai sabu nggak dimusuhin sama siapa? Teman-temannya. Sama teman-temannya, sama yang lu bilang peer groupnya itu. Peer group lah ya, sebut lah ya. Teman-teman sebayanya ya. Itu karena ya itu kan, kalau heroin makanya menyeramkan ya, pakai suntikan lah gitu. Terus juga ini juga sebenarnya ini apa namanya, propaganda Hollywood juga, propaganda ya film lah. Apa sakaunya putau itu jauh lebih berat lah gitu ya, ketimbang sakaunya sabu. Gitu. Tapi faktanya kan gitu, enggak juga. Karena yang pertama tingkat ketagihannya tadi memang lebih tinggi. Heroin ya, karena heroin itu lebih tinggi ya. Heroin lebih tinggi. Kemudian juga harganya gitu, harganya juga ya karena pasarnya di Indonesia itu nggak sampai 100.000 orang yang make gitu. Data dari mana itu? BNN ya? Tahun? Terakhir itu ada sih yang tahun 2021 itu bahkan nggak masuk ke dalam 10 besar narkoba yang dikonsumsi di Indonesia. Sabu gitu. itu ya? Bukan, heroin. Oh, heroin ya. Heroin. Tapi kan bukankah heroin itu pernah sangat marak di Indonesia di tahun 2000-an awal, Pat? Atau 90-an akhir? Iya, tapi jumlahnya nggak sampai jutaan, Tri. Nggak sampai kayak sabu atau bahkan ganja ya? Iya, bahkan ganja gitu. Kalau ganja itu ini ada sih yang 2017 ini menarik sih sebenarnya. Jadi secara rutin BNN itu bikin survei penyalahgunaan narkoba ya. Namanya Lahgun. Nah, mereka biasanya bikin survei itu sama ada Pusat Penelitian Kesehatan UI ya. Tapi 2 tahun yang terakhir 2019 sama 2021 deh kalau nggak salah, itu mereka bikinnya sama
BRIN. Oh, dari LIPI kan dulu. LIPI, Iya kan? BRIN. BRIN Gitu. ya. Nah, coba ya kita buka misalnya yang 2017 nih. Ini menarik loh. 20 jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi 2017. Heroin nggak masuk di sini. Nggak ada. Nggak ada. Berapa jenis tadi? 20. Dari 20 itu nggak ada. Nggak heroin ada. sama sekali. Ini yang paling sedikit jumlahnya 186.000. Itu apa? Ini olahan ganja. Olahan ganja. Bahan olahan. Oh, ganja bahan kayak olahannya hasis, ya. Hasis Ya kayak gitu. Oke. Atau brownies yang kayak suka gitu. dicampur Nah, kan. yang pertama tuh ganja ya. Oke. Ganja artinya ganja yang dilinting, ya, dihisap ya. Oke. ganja. Bukan olahannya kan, yang tadi bukan diolah tadi kan. Bukan olahannya. Itu 1,7 juta orang. Oke. Gitu. Yang kedua sabu itu 850 ribuan orang. Lo tahu yang ketiga apa tuh? Apa? Apa? Yang ketiga. Obat sakit kepala diminum berlebihan. Dextro. Lain. Oh, lain obat ya. Sakit Iya, obat sakit kepala diminum ya. berlebihan 600.000. Lain obat batuknya, buat sakit kepala ya. Iya, Paramex segala macam. Sorry ya, kami nyebut nama ya, mau nggak mau. Oke. Begitu ya, yang paling banyak ya. Oke. Nah, Dextro itu yang nomor 4. Nomor 4 setelah itu. 600 ribuan orang. Apa artinya ini buat lo? Ya, ini artinya gini, yang tadi lu sempat sebut, bukannya heroin itu banyak itu yang konsumsi di Indonesia, enggak sebanyak itu gitu. Tapi memang kan di awal-awal. ketika itu heboh karena yang konsumsi heroin itu make alat suntiknya gantian sehingga menularkan HIV. Itu yang bikin heboh, yang bikin seolah-olah banyak gitu. Banget yang pakai heroin alias putau tadi ya. Nggak sampai 100 ya. Bahkan di 2017 nggak ada sama sekali yang survei BNN. Iya, 20 narkoba jenis yang paling banyak nggak ada ya heroinnya. Nggak masuk. Oke. Gitu. Nah, balik lagi deh ke sabu tadi, Pak. Balik lagi ke sabu ya. Sabu berapa tadi? 850 ribuan. Yang ke berapa tadi ya? Yang kedua. Yang kedua ya. Setelah ganja ya. Yep. Setelah ganja. Artinya kan pasarnya katakan aja deh biar gampang. Rame memang, banyak yang pakai, banyak yang minat sehingga menimbulkan orang tertarik buat bisnis kan gitu ya. Orang jadi bisnis, makanya gue bilang tadi kejadian di Pangandaran itu bukan satu-satunya yang pertama. Yang beberapa minggu lalu lah. Sekarang kami di akhir penghujung Maret ya, Pat ya. Di tanggal 20-an Maret kemarin itu kan ketahuan yang 1 ton tadi di Pangandaran. Itu bukan yang pertama kan? Bukan. Tadi gue udah bilang bulan-bulan sebelumnya di tahun-tahun yang lalu juga ada beberapa yang temuannya tontonan juga. Iya, dan gua nggak yakin lo sebenarnya yang sabu itu kita udah bisa produksi sendiri kok sebenarnya. Maksudnya nggak perlu impor gitu. Tapi kan, ini dia faktanya. Kalau ini versinya kepolisian yang dikutip berita ya, dikutip media, itu melibatkan jaringan internasional. Seringkali kan begitu. Kayak kasus kemarin itu diduga yang kasus Pangandaran ini kan dari Timur Tengah. Tahun sebelumnya juga ada yang tontonan juga itu Timur Tengah juga. Terus kemudian ada Timur Tengah lagi lewat Malaysia juga, tapi kemudian ada juga yang dari Cina lah atau mana. Nah, artinya kan melibatkan ini internasional, sindikat internasional. Tapi kenapa lu bilang bahwa ya sabu bikinnya nggak harus gini loh, nggak kayak heroin ya. Heroin itu tanamannya opium itu paling cuma di segitiga emas. Yang ada yang bisa tumbuh subur ya, sama di Afghanistan, Iran gitu lah ya. Gitu. Dan itu tumbuhan loh. Sabu itu sintetis. Bisa dibikin full sintetis, bisa dibikin. Sejauh bisa ngutak-atiknya, punya pengetahuan tentang itu, bisa bikin ya, dan punya modalnya. Artinya di Indonesia juga bisa bikin, sangat mungkin orang bikin ya, pabriknya lu kan sendiri. Suka ngeliping berita tuh. Pasti ada deh. Ya kan, pabrik sabu di dalam penjara gitu, di ya kayak gitu gitulah. Ya.
Nah, ya biar amannya Pak, jalan tengahnya adalah ya jaringan internasional ada masuk, di kita juga bikin gitu loh. Ya, bisa. Ada juga yang bikin, mungkin aja begitu. Ya, karena faktanya melibatkan, ya buat apalah, gue masih yakin lah. Oke, banyak orang juga makin kredibilitas kepolisian katanya kan banyak dipertaruhkan kan. Tapi juga dalam hal ini kan ada juga mereka nyodorin misalnya tersangkanya ada yang dari Timur Tengah, ada yang beneran ada gitu loh. Jadi jaringan internasional tuh ada. Gue bukan membela polisi ya. Tapi maksud gue faktanya juga seperti itu. Biar amannya kayaknya makanya beredar ramai, di kita juga ada yang bikin tapi dari luar juga masuk ada, gitu loh Pak. Ya bisa. Ya, setuju gitu aja ya. Biar gampang lah ya. Biar gampang. Yang pasti dia beredar. Pat, oke, itu soal fenomena ya, Tapi gue tertarik tadi waktu lu bilang bayarnya da ieu mah episodenya ngacapruknyaan. Lu tadi bilang sabu dengan istilah ubi. Gitu. Terus tadi juga ada istilah ubas gitu loh. Kan dibalik gitu. Kalau ubas masuk akal. Dari sabu gitu kan. Terus tadi heroin namanya jadi putau. Terus ada juga orang bilang etep gitu ya. Nah, dibalik semua istilah itu Pak, pernah nggak lu kepikiran untuk ini bikin abbreviationnya gitu? Iya, mungkin ada nggak sih itu semacam abbreviation seperti itu di dunia narkotika, atau belum pernah ada yang selesai karena ini terus berkembang? Iya, karena ini kan ini tuh kan subculture ya. Jadi orang berusaha sebisa mungkin nggak diketahui gitu istilah-istilah itu. Kecuali oleh para penggunanya. Iya, kecuali sama teman-temannya gitu. Ya subculture kan berusaha untuk nggak, kalau bisa orang lain jangan tahu lah, kita aja lah gitu yang tahu. Makanya ada banyak banget istilahnya, ada ubi, ada tus lah, ada apalah, macam-macam gitu. Macam-macam ya. Kayak ganja deh. Ganja ada berapa coba? Ada ganja, ada cimeng, ganja, cimeng, gele. Apalagi ya? Dulu gue pernah dengar apa? Cheers ya? Iya, cheers ada. Dur. Wah, banyak lah juga ya. Oke. Terus heroin putau. Iya. Terus apalagi etep. Terus PT ya? PT. Terus apa lagi Pak? Banyak lah, watup. Hero juga ya, kadang-kadang dibilang hero ya. Nah, mungkin karena tidak pernah ada abbreviationnya itu. Ya kalaupun ada nggak akan pernah selesai itu. Karena dia berkembang terus ya. Iya. Berkembang terus. Pat, sekarang gini. Ini pertanyaan gue dari dulu yang nggak pernah mau lu jawab, dan jawabannya buat gue mah ngaco gitu. Sok. Siapa yang pertama kali mempopulerkan tadi istilah tadi, misalnya putau aja, yang paling beken kan putau dibanding etep, dibanding apa ya yang lain. Putau itu dari istilah apa sih? Dari apa sih awal mulanya? Dari putih kan. Dari putih. Oke. Karena memang heroin itu putih ya. Oke. Maka buat menyamarkannya di komunitas ini, jadi putau. Pemakainya maka kemudian disebutnya putau gitu ya. Si putih. Dengan harapan orang hanya mereka aja yang tahu gitu ya. Putau, maka disebutlah putau gitu ya. Siapa yang memulai? Nah ini pertanyaan itu, siapa yang memulai Pat? Pernah nggak ada Pat? Siapa yang memulai itu? Yang pasti ya komunitas itu. Ya siapa? Pasti ada namanya dong. Nggak ada namanya. Pasti ada lah, dong. Pasti ada. Sok sejarahnya pasti ada lah. Buat apa gitu? Bukan buat apa ya, ini pengetahuan lagi. Enggak Sok, lah. siapa coba yang pertama kali mau mempopulerkan istilah itu? Yang mencetuskan istilah itu? Ya nggak penting juga lah. Ada nggak? Si A gitu. Gini. Apa? Ikan mujair. Ikan mujair. Penemunya kan Pak Mujahir. Oke. Nah, iya saha. Kita putau saha. Sok. Nggak ada, kecuali nama ilmiah ya. Kayak setahu gua cannabis sativa. Oke, ganja. Itu cannabis itu kan nama yang Latin pertama kan? Iya. Tapi jadi nama penemunya itu dicantumin di belakangnya L, cannabis sativa L. Itu kalau nggak salah Lamarck gitu atau siapa. Dia penemunya ya? Penemunya si L itu siapa gitu. Cannabis sativa L. Terus bukan Lamarck, siapa ya? Pokoknya adalah. Nah, terus ada lagi cannabis sativa yang kedua itu dari India. Itu yang namanya Lamarck. Makanya cannabis
Sativa Lam gitu. Nah itu penting karena nama ilmiah kan sama. Tapi kalau nama yang pertama menemukan kata ganja siapa? Gua nggak tahu. Gitu. Gele saha? Ingat. Sok yang menemukan gele misalnya menyebutnya sebagai gele saha? Ya gua nggak tahu itu. Karena ada nggak kajiannya? Ada nggak sih? Penting nggak sih? Nggak penting aja. Nggak penting gitu? Nggak penting. Masa sih? Yang naon anjir. ya biar pengetahuan aja cepat biar orang tahu. Coba misalnya ini deh, siapa sih yang pertama kali make istilah kacamata coba? Kalau yang merek, kalau yang pakai merek ya yang ya dialah. Oh iya enggak, tapi ciptanya kacamata. Kan? Hak ciptanya kan ada kan? Kacamata gitu. Ayo. Atau singkong deh. Siapa coba? Nyepa singkong lainnya. Oke, ya nggak tahu juga sih penting atau nggak, tapi kadang-kadang bikin heran juga istilah satu benda itu dengan apa? Dengan beragam julukan, beragam nama kan akhirnya kan. Iya. Setiap daerah memiliki namanya sendiri yang bisa berbeda-beda nggak? Pasti. Oh, ya? Beda-beda. 2000 berapa ya? 2005 deh kalau nggak salah. Itu kita bikin kajian. Kita tuh siapa maksudnya? Ya gua dan teman-teman waktu itu adalah satu ya kantor gue ya. Kantor yang lama lah ya. Itu bikin kajian di 15 kabupaten kota di Jawa Barat. Ini baru di Jawa Barat loh. Itu istilahnya udah beda-beda gitu dari kota satu ke kota lain, padahal masih di satu provinsi. Artinya kan tiap daerah bisa memiliki apa namanya peristilahan yang berbeda-beda ya. Tapi ya sebetulnya menarik sih bagaimana ini kalau dalam, saya nggak tahu manfaatnya apa, tapi kalau lu tanya manfaatnya apa sih ya buat gue nggak, buat pengetahuan aja gitu. Jadi karena ini menariknya gini, ini terus berkembang, nama-nama itu bisa baru-baru lagi. Tapi kemudian bendanya kan itu juga gitu. Iya. Nah, apa yang membuat orang terus mencari nama-nama baru gitu? Apakah karena apa namanya? Karena udah mulai kecium, ketahuan atau apa kan bisa jadi Pak. Atau apa gitu. Iya, pasti itu kan ya nama-nama baru pasti karena tidak ingin aman, tidak secure. Tidak ingin dia diketahui gitu si nama yang lama itu. Jadi diciptain istilah baru kan. Oke. Ya kawan-kawan, boleh deh di tempat-tempat kalian apa namanya istilah-istilah narkoba ini menarik. Kalau sambil iseng-iseng coba deh bikin listnya ya, apa aja daftar gitu. Kata. Karena ya saya nggak tahu manfaatnya apa, tapi paling nggak buat pengetahuan aja, buat pengetahuan kita aja. Ada apa gitu kan. Jadi kan menarik kan. Dan ternyata di tiap tempat bisa jadi ada tadi apa istilahnya dalam tanda petik tadi apa kearifan lokal yang masing-masing yang berbeda gitu. Di tempat-tempat tertentu tuh beda-beda, Pat. Ada beda-beda juga gitu, nggak harus sama gitu. Jadi ini upaya menyamarkan kali ya. Ya, upaya menyamarkan ya agar tidak demonstratif kali ya. Kultur bawah tanah kan itu. Subculture kan. Ya tapi pasti ada yang memulai dong. Gitu. Ya ada mulai, tapi nggak dinamain lah orangnya. Dan kenapa bisa nyebar? Ya karena kan komunitas. Jadi cuma dia ya kelompok ya komunitas itu aja yang tahu. Oke. Dari kasus itu aja lah. Sok kurang diuji deh nya cara berpikir lu coba. Ya. Sok. Sekarang komunitas sebut aja dulu misalnya komunitas A di Jakarta pakai istilah putau. Misalnya ya, untuk heroin. Kemudian istilah putau itu, tapi ternyata kan hari ini di Bandung juga orang ngomong putau itu tahu gitu, yang dimaksud adalah heroin gitu. Kok bisa? Padahal kan si komunitas yang di Jakarta ini yang pakai. Kenapa bisa nyebar gitu? Bukannya nggak pengen diketahui yang lain? Atau ada yang ini, ada yang ya, belot gitu, ada yang atau bergaul karena orang bergaul ya. Orang Jakarta kan bergaul juga di Bandung. Putau asalnya dari Jakarta ya, istilah itu ya. Istilahnya Iya. Oke, gue nggak yakin gitu sih. Tapi kalau istilah mulainya dari Bandung namanya si bodas meren gitu. Enggak lah, asal tengah denge orang asal gua si bodas gitu. Oke, ini mungkin tidak bermanfaat apa-apa, tapi paling nggak menunjukkan pada kita bahwa banyak istilah-istilah yang terus berkembang dan
biasanya itu subculture ya. Jadi akan sulit untuk nggak bisa dibilang ahistoris sih, tapi akan sulit menelusurinya siapa yang pemilik paten, karena nggak dipatenkan kan ya? Iya kan? Nggak dipatenin ya istilah itu ya. Oke. Ya kecuali ya ini nih yang tadi nih, yang penemu ganja itu namanya Carl Linnaeus. Itu penemu zatnya, penemu bendanya cannabis ya. sativa. Penemu bendanya ya. Makanya bendanya dinamainnya cannabis sativa L. Jadi inisial L itu untuk Linnaeus itu. Linnaeus. Oke, jadi itu ya karena bendanya kan. Tapi bahwa kemudian si Linnaeus ini kan nggak tahu juga bahwa kemudian berkembang di Bandung, di Jogja, di mana jadi gele gitu, jadi cimeng. Nggak tahu juga kan dia. Karena siapa yang pertama kali menyebut cimeng itu Pak? Orang penasaran deh Pak. Ya udah. Oke lah, geus lah lieur lah. Oke, kawan-kawan, saya nggak tahu apakah dari sini ada yang bisa teman-teman manfaatkan. Tapi paling tidak kami berupaya mengupas ini sesederhana mungkin dan tetap ya berharap manfaatnya Maya. Gue penasaran Tri sebenarnya Tri, yang apa namanya, kenapa itu disebut jaringan Timur Tengah gitu? Ya karena mungkin awalnya dari Timur Tengah. Apanya? Orang-orangnya yang yang ekspornya, dan kita ngimport kan gitu kan? Sederhana. Itu jaringan. Bisa jadi jaringan lah. Gitu ya. Ya kalau gue jadi humas polisi gue akan bilang begitu. Tapi barangnya bukan dari Timur Tengah dong. Makanya ada barang di tepi pantai, di pelabuhan-pelabuhan, berarti dari luar dong. Iya, tapi bukan dari Timur Tengah toh. Yo. Boleh jadi orang-orangnya aja, kayak misalnya gini, mafia orang-orang penjahat-penjahat Rusia itu nyelundupin kokain. Kita tahu di Rusia koka nggak akan bisa numbuh gitu. Ya kan, paling koka tuh dari Amerika Latin kan, dari Amerika Selatan. Gitu. Terus tapi yang nyelundupin jaringan Rusia. Gitu nggak sih? Sekarang masa sih gini, sabu diproduksi, gua asal nyebut nih Pak, sabunya buatan Bandung. Terus sama orang-orang Timur Tengah ini bawa ke Pangandaran, mau dimasukin lagi ke Indonesia, kan logis, itu buat apa? Ya katanya kan di pintu-pintu masuk negara masuknya. Ya pasti dari luar dong. Iya betul dari luar, tapi apakah benar dari Timur Tengah gitu? Ya nggak tahu juga lah. Tapi kalau ya lu tanya polisi lah yang kayak gitu mah, jangan nanya sama penonton juga, jangan nanya sama gua Pak. Oke lah, cukup ya. Oke teman-teman, moga-moga meskipun saya nggak yakin, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk, dadah. Yuk.